Perkenalkan, nama saya Winnie Julianti dengan NIM 2210417840, jurusan F Manajemen, Universitas Pancabakti Pontianak. Pada video hari ini saya akan membahas tentang jawaban dari UTS Supply Chain Management. Dengan pertanyaan yang pertama, apa perbedaan dan persamaan antara logistik manajemen dan manajemen supply chain? Persamaan manajemen logistik dan SCM menurut Indrajit 2002, yang pertama adalah pengelolaan arus barang atau jasa. Yang kedua adalah kesamaan dalam pengelolaan, pembelian, pergerakan, penyimpanan, pengangkutan, administrasi, dan penyaluran barang. Yang ketiga adalah memiliki persamaan dalam tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas barang. Kemudian perbedaan manajemen logistik dan SCM menurut Hugos 2004, yang pertama adalah manajemen logistik lebih fokus pada aktivitas seperti pengadaan distribusi, pemeliharaan, dan manajemen persediaan. Sedangkan SCM memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya pada manajemen produksi dan distribusi, namun meliputi persamaan, pengembangan produk baru, keuangan, dan layanan konsumen. Pertanyaan kedua, apa supply chain management atau SCM? Pengertian, proses, tahapan, dan tujuan dalam bisnis. Pengertian SCM sendiri adalah kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola semua proses yang terlibat dalam pembuatan produk, mulai dari pengolahan bahan mentah, produk jadi, hingga sampai ke konsumen. Kemudian fokus SCM atau mata rantai pasok berfokus dari hulu ke hilir untuk meningkatkan tingkat efisiensi dan efektivitas agar perusahaan bisa berjalan dengan baik secara optimal dan maksimal. Kemudian komponen SCM ada 3. Yang pertama adalah upstream, dari pemasok berupa bahan baku untuk dijadikan dalam produksi. Kemudian internal, merubah bahan baku kemudian diproses menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi atau bahan yang siap digunakan konsumen. Kemudian adalah downstream, bagaimana mendistribusikan produk tersebut hingga sampai ke tangan konsumen melalui distributor. Lalu apa saja terkait stakeholder SCM? Yang pertama ada supplier, manufaktur, distributor, perdagangan retail, konsumen. Kemudian apa fungsi SCM? Yaitu pertama manajemen pembiayaan fisik, yang kedua mediasi distribusi atau distributor atau pasar, ketiga adalah pembiayaan non fisik. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana tahapan SCM. Yang pertama pemasaran atau berdasarkan tingkat penjualan dan tidak overstock. Kemudian perencanaan, pengadaan, produksi, inventory atau pengelolaan gudang, dan retur. Untuk pertanyaan ketiga, jelaskan peran supply chain manajemen di restoran. 4 peran penting SCM yaitu perencanaan ada 2 fungsi dalam perencanaan, yaitu demand planning, bagaimana perencanaan dilakukan atas permintaan konsumen. Kemudian supply planning, yaitu perencanaan atas seberapa banyak bahan baku yang diperlukan serta material pendukung yang harus tersedia untuk memenuhi permintaan tersebut. Kemudian ada pengadaan atau sourcing, peran SCM di mana SCM memastikan pengadaan bahan-bahan yang diperlukan. Setelah direncanakan, kemudian barang akan diadakan. Hal-hal yang perlu dikelola termasuk proses pencarian supplier dengan harga yang paling kompetitif, proses negosiasi harga dan pembayaran, proses pemesanan, pembelian atau proses PO sampai penerimaan barang dari supplier, termasuk pengelolaan persediaan atau inventory management. Kemudian produksi, proses tentang pembuatan produk akhir.
hal-hal yang perlu dikelola, misalnya bagaimana standar produksi di dapur atau di bar, berapa tingkat kematangan yang pas, dan bagaimana proses pengecekan kualitas atas produk. Jadi untuk menjaga cita rasa dan kepuasan konsumen bergantung terhadap pada setup bisnis kuliner. Hasil produksi ini bisa saja dimasukkan pada bagian operasional. Kemudian dalam pengantaran atau delivering, untuk bisnis yang baru memiliki satu cabang belum terlalu relevan, tapi untuk bisnis yang sudah memiliki beberapa atau barang atau banyak cabang, fungsi ini harus diperhatikan dengan baik. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah jelaskan konsep dasar supply chain management, tujuan, elemen, persediaan, dan proses. Konsep SCM adalah strategi terkait kegiatan produksi, shipping, dan distribusi produk pada perusahaan sampai kepada pelanggan. Kemudian tujuan umum SCM adalah menyeimbangkan antara permintaan dan juga penawaran agar lebih efektif dan juga efisien. Kemudian 4 elemen rantai pasokan SCM yaitu integritas, operasi, pembelian, dan distribusi. Kemudian manajemen persediaan pada SCM, sekumpulan produk fisik pada berbagai tahapan proses transformasi dari bahan baku ke barang dalam proses dan kemudian barang jadi. Kemudian proses SCM yaitu meramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, dan memesan persediaan pengganti dari para pemasok. Demikian jawaban dari UTS Supply Chain Management. Terima kasih.